mencari tanah Nusaiha. Perjalanan dengan menumpangi poli-poli pun berlangsung di hari itu. Keempat anak raja ini berlayar membelah laut. Nusa Papua dan tanah Rumbati sudah tampak jauh dari pandangan. Poli-poli dengan kekuatan kesaktian anak-anak raja ini makin melaju hingga tampak Nusa Ina atau Pulau Seram. Mereka terus mendayung secara estafet menyinggahi sejumlah tempat. Anak-anak raja ini sempat singgah di beberapa wilayah yang meliputi wilayah Seram Laut, Pulau Geser, Guslau, dan Hatumete, kini Kabupaten Seram bagian timur. Kemudian berlanjut ke Seram Selatan yang meliputi Pantai Salaiku di negeri Haya, Pantai Hatumari di negeri Tamilou, dan Tanjung Kuako di desa Amhai. Rombongan anak raja ini harus terhenti di bibir pantai di daerah Tanjung Kuako, tepatnya di air Nua atau Wainua Amera Low, kemudian bergegas turun dari puli-puli. Dalam kisah ini, Amera Lau disebut turun mencari kusu atau makello. Saat berada di tempat itu, 4 anak raja Patiran kemudian bertemu dengan sosok orang baik bernama Kapitan Tihirua yang juga dikisahkan sebagai seorang imam bernama Zainal Abidin Al-Idrus. Tanpa berpikir panjang, saudara mereka Amera Lau akhirnya meminta kepada 3 saudaranya untuk ikut bersamanya, Kapitan Tihirua. Ia lalu menetap di tempat yang kini dikenal dengan negeri Sepa, Kecamatan Amhai. Oleh Kapitan Tihirua, Amera Lau kemudian diangkat menjadi Malesi atau pengawal dan diberi gelar Nuo Huruo atau Putra Kapitan. Keheningan perjalanan dan sapuan angin laut serasa semakin menambah pilu di hati Hahosan, Maspait, dan Poimase. Mereka bertiga tetap setia dengan niat menemukan Nusaiha. Kehilangan saudara bukan menjadi penghalang. Perjalanan dengan poli-poli harus dilakukan hingga mereka kembali menepu di Tanjung Sial, kini Seram bagian barat atau Tanah Huamual. 3 anak raja Patiran kembali bertemu dengan seseorang yang dikenal dengan Kapitan Tanjung Sial. Mereka lalu bertanya, "Di mana letak Nusaiha?" tanya Hahosan. Kapitan Tanjung Sial kemudian menjawab mereka, sekaligus meminta orang dekatnya yang dikenal dengan sebutan Latu Soumete sebagai penunjuk jalan menuju Nusaiha. "Latu Soumete, tolong kamu antar mereka menuju Nusaiha," pinta Kapitan Tanjung Sial. Atas perintah itu, Soumete pun bergegas naik ke puli-puli dan bersama berlayar sebagai penunjuk jalan ke Nusaiha. Hingga akhirnya 3 anak raja ini bisa sampai di pantai Honimua di negeri Liang, Salahutu, dan berlanjut ke Tanjung Pesirolo, Batu Kapal, Pulau Haruku. Berpisah dengan Poimase, cobaan demi cobaan terus mengusik. Perjalanan menuju Nusaiha terus dibayar dengan pilu. Giliran Poimase harus terjun ke laut, meninggalkan 2 saudara laki-laki yang disayanginya. Poimase rela mengikuti permintaan pengawal Kapitan Huamaseng yang saat itu menghalangi perjalanan mereka. Konon penampakannya berupa Husa Maulo atau seekor ikan paus. Segala upaya dilakukan Hahosan dan Maspait untuk mengelabui Husa Maulo. Bahkan kedua saudara laki-laki Poimase sempat membuang kayu yang menyerupai manusia, tapi akhirnya usaha itu pun kandas. Poimase harus berpisah. Ia menyerah mengikuti keinginan Husa Maulo. "Abu Wasa dan Aliwanta, 2 saudaraku, jangan hiraukan saya, turunkan saya segera untuk memenuhi permintaan Husa Maulo." Ucapan ikhlas yang sungguh membuat kedua saudaranya terpukul. Cerita Poimase pun berakhir di Tanjung Pesirolo. Peristiwa ini juga dapat ditemukan dalam syair Kapata Bahasa Tanah, berupa dialog ketika anak raja Patiran yang saat itu didampingi Latu Soumete.
yale watin nowe letu sallo emamanu, yale tau ot tetewa tetu emamanu tetu pesarole latu sopamena, usa latu sopamena pelemena latu pelemena, usa latu pelemena epala tota ina latu semia lewa ruwao, uwa lewa ruwa nusu hale hehi yai otonno sane, tali telwo sane nini tanno ina latu nirupanno, uwa leu ruwa mitati ina latua wau supu usalatu soka ina latua emi ruhu tua ina latua usalatu hotu hita erehue tau ina latua, uwa leu warua taha rimbu timi esa tati ina latua wau usalatu soka ina latu emiruhu tua ina latua taha muli umarole sawawailo marabone, lawa hasa hehi nusa ina. Meski berat melepas saudara perempuan mereka, dua putra mahakota Raja Patiran dari Tanah Rumbati harus tetap tegar dan sabar. Kini tersisa Hahosan alias Abuwasa dan Mas Pait alias Aliwanta yang harus melanjutkan perjalanan ke Nusa Iha. Bersama Soumete Tita Nusa, Poli-Poli terus membalah laut pada tengah malam. Karena salah arah, ketiganya akhirnya nyasar sampai di Pulau Banda. Di tempat ini, Soumete kemudian bertemu dengan Samadun Liliwala Wakano yang kemudian menurunkan anak cucu bermarga Sopahluwakan di negeri Siri-Suri Islam. Soumete mengajak Samadun, rombongan dua anak raja ini kembali bertambah. Ada 4 sosok pria tangguh yang kembali berlayar mencari Nusa Iha. Kedua putra Raja Patiran ini yang kemudian dikenal dengan Analatuarua atau dua anak raja. Meski tanpa dua saudara mereka, Amiral Lau dan Poimase, Poli-Poli tetap melaju hingga akhirnya Analatuarua tiba di pantai Salaiku, negeri Siri-Suri Islam. Perjalanan panjang penuh pengorbanan dan haru ini terbayar saat Poli-Poli mereka menepi di Salaiku. Menjelang pagi mereka tiba di bagian tenggara Nusa Iha di pantai Salaiku. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari darat. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. Sei nambelau, yemi sei nambelau. Siapa di laut? Kamu siapa di laut? Teriak sosok misterius dari arah darat. Analatuarua kemudian menjawab dengan lantang, Yale tau otetewa, yami yanalatuarua, turuhe yonine Papua. Kamu tidak tahu, kami ini dua anak raja turun dari tanah Papua. Sei nambelia, yale sei lembelia, yang dapat diartikan siapa yang di darat, kamu siapa di darat. Suara Hahosan dan Mas Pait bertanya kepada sosok dengan suara melengking dan memecah keheningan pantai Salaiku. Dialog ini pun terjawab dengan kegembiraan ketika jawaban Analatuarua itu terjawab dengan ajakan dari orang yang ada di darat. Mae mituru mae, yau wasalumi kurasau adato. Mari kemari, saya terima kalian dengan adat yang ada di sini. Maka Latu Abuwasa mengajak Latu Aliwanta, Latu Soumete, dan Latu Samadun Wakano untuk turun ke darat, dan mereka pun disambut oleh Latu Lohilo Manuputi. Setelah mereka beristirahat sejenak, Abuwasa kemudian berkata kepada Aliwanta, Hau ume tumbano epanuhu enale analatu sisuka sibirahyo. Turunkan tanah dan pasir yang kita bawa dari Tanah Rumbati dan cocokkan dengan tanah di sini. Setelah pencocokan itu dilakukan, hasilnya persis sama. Maka Analatuarua pun bersukaria dan akhirnya menetap di negeri Lohata Malatu yang kini berkembang dan dikenal dengan nama negeri Siri-Suri Islam. Demikian kisah hikayat Analatuarua, Herusme
4 anak raja Patiran dari Tanah Rumbati yang mengisahkan perjalanan mencari Nusa Iha.